Saya tidak akan habis membicarakan malam ini tentang sholat. Yang penting anjuran saya, yuk kita terus belajar dan belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Oke? Setuju? Kemungkinan itu salahnya karena kualitasnya kurang memadai, sehingga sholat kita tidak banyak berpengaruh pada perilaku kita. Yang tukang nyopet ya tetap nyopet, yang tukang demenan tetap tukang demenan, yang tukang rentet tetap ngerenten, tidak merubah akhlak kita. Itu salah satunya. Nah, bukan sholat saja, termasuk berzikir di sini. Kalau sholat zikir nggak sini? Baca subhanallah nggak? Alhamdulillah, la ilaha illallah. Bayangkan juga kadang-kadang tengah malam bangun cek tasbih, la ilaha illallah, la ilaha, ya zikirannya, ya tahlilannya, ya apa namanya, hadiyuhnya. Banyak kan di sini. Termasuk juga Allah juga menjanjikan ala bizikrillahi tatmainnul qulub, bahwa berzikir itu membuat hati kita damai, hati kita tenang. Nyatanya saya mau nanya, apakah setelah kamu banyak berzikir hatimu damai atau tetap gaduh saja setiap saat? Masih gelisah juga, masih ketakutan juga, galau juga, gaduh juga, gundah gulana juga, kacau balau juga. Jadi ada pengaruhnya enggak? Nah, inilah yang ingin saya jelaskan malam ini, bahwa jangan-jangan sebabnya itu tidak berpengaruh karena hasil sholatmu, hasil wiridanmu tidak terdeposito tetapi langsung ditransfer lagi kepada orang lain. Jadi nilainya nol terus. Pernah nggak tabungan tiba-tiba susut? Ada yang nyedot nggak berarti? Pernah nggak ada yang ketipu transfer uang sama orang? Saya aneh, uang saya ada 100 juta, kok tiba-tiba menjadi 80 juta? Kemana sedotnya nih? Atau juga mungkin kamu punya uang di bank, kok tiba-tiba nambah saja? Berarti ada yang salah transfer. Betul nggak? Terjadi. Nah, makanya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan terkadang tidak pernah mengendap, tapi langsung dia keluar lagi. Kenapa? Sebabnya karena kita menguras kebaikan kita dikeluarkan lagi. Caranya gimana? Sebabnya karena kamu masih sering mempergunjingkan orang, masih ngerasani wong baik, menjelek-jelekan orang lain, menfitnah, menyebarkan hoax, provokasi dan sebagainya. Itulah yang menguras kebaikan-kebaikan kita. Jadi nanti ibadah-ibadah kita ini, anak-anak sekalian, tidak akan pernah berpengaruh kalau tidak tersimpan dalam bentuk deposito. Karena uangnya terkuras di mana? Dihambur-hamburkan sendiri. Kemana? Kepada orang lain. Jadi kamu sholat, ya, zikiran, terus ngerasani orang. Tuh, darkum tuh, si kunyuk tuh. Orang tuh nggak bener tuh kerjanya tuh, begini. Berselingkuh. Bayangkan istrinya segitu cantiknya, dia masih berselingkuh juga. Kamu ngerasain orang, jeleknya orang. Itu artinya kebaikan-kebaikan kamu ditransfer buat mandarkum. Saya sendiri juga sering dapat transferan gratis nih. Ketika banyak orang yang mengumpat saya. Kok saya pahalanya banyak banget ini. Rupanya semakin banyak orang mengumpat saya,
Apa tuh Buya Sakur tuh? Buya apa buaya itu tuh? Terus bisa apa sih? Dia sinting itu tuh. Saya dalam elektronik mani saya ternyata membengkak. Ih, banyak banget ini. Kiriman dari siapa? Itu kiriman dari orang yang mengupat dan mencaci maki saya. Tapi syaratnya kalau kamunya marah, ya, dioncok, pentungan, ya kan, memuji orang yang mencaci maki kamu, berarti kamu mengelok sendiri lakungan kamu, tidak masuk. Tapi kalau kamunya diam, tidak membantah, ya wis biarinlah. Orang itu yang merasani kamu jatuh, ya udah biarlah. Semoga Allah mengampuni. Masuk buat kamu. Tapi kalau punya ngelaman, punya marah, ya naik pitam, ditonjok orangnya, nggak bakal masuk traktiran.